di sini, UTS sama dengan UAS 35% ya standar, kemudian tugasnya nanti 30%. Dan buku referensinya yang digunakan ada bukunya, Russell and Novig, di buku yang judulnya Artificial Intelligence: A Modern Approach. Sebenarnya ada edisi ketiga dan edisi keempat, cuma mungkin yang banyak bisa ditemukan sekarang edisi ketiga ya. Edisi keempat sebenarnya nggak berbeda terlalu jauh, saya juga punya hanya versi Kindle-nya saja. Karena, yang versi bukunya masih sangat mahal yang edisi keempat ini. Kemudian untuk online resource-nya bisa lihat dari Berkeley dan MIT. Oke, mungkin itu, pengenalan tentang mata kuliahnya. Kalau materinya, sudah disimak ya dari video, mungkin ada yang ingin didiskusikan tentang artificial intelligence? Oke, adakah? Apa sudah jelas semua dari yang dijelaskan? Oke, sudah jelas. Kalau begitu, mmm, kita coba di yang menarik-menarik. Kalau di video kita sudah lihat, mungkin masih ingat ya aplikasi AI yang saya tampilkan sebagai contoh ada Google Search Engine, kemudian ada Voice Assistant, ada juga, self driving car. Ada yang bisa kasih contoh lagi, untuk, application AI di sekitar kita yang sering kita gunakan misalnya sehari-hari? Banyak kan, pasti kan? Oke, face recognition ya. Itu berarti pakainya apa tuh? Istilahnya dong. Mungkin, sudah pernah disinggung juga, ada natural language processing, kemudian ada lain-lain, subfield hmm? Cascade. Image processing bukan, Bu? Iya, bisa, ya, image processing atau computer vision ya, sama ya. Kemudian contoh yang lain mungkin, ada lagi, yang lain? Teman-teman yang lain? Coba saya mau dengar suaranya yang cewek. Yang mudah aja, yang biasa kalian pakai misalnya. Kan generasi yang paling dekat dengan AI nih kayaknya. Bu, kalau misalnya metaverse kayak gitu, Bu? Nah, udah mulai metaverse. Gimana kalau metaverse apa nih yang dipakai? Mungkin kalau metaverse agak masih
bentar lagi dekat dengan kita kali ya. Masih belum banyak dipakai. Coba dari Google. Apalagi produk Google yang pakai AI? Translator, Bu. Oke, translator ya. Translator. Translator itu berarti bidangnya apa? Google Translate? NLP, Bu. Oke, Natural Language Processing ya. Natural Language Processing. Jadi bayangannya ya, kalau metodenya banyak ya sebenarnya, machine translation. Kalau datanya, kalau kira-kira ilustrasinya data yang kita butuhkan biasanya adalah pair, kalau bahasa Indonesia bahasa Inggris misalnya harus ada pair bahasa Indonesia bahasa Inggris misalnya. Itu salah satu data yang bisa dipakai. Kemudian selain Google Translate, apalagi Google banyak juga nih yang pakai AI. Gmaps, Bu. Oke, Google Maps ya, kemana-mana sekarang kalian nggak perlu susah-susah. Kalau dibilang nyasar, hari gini gitu nyasar kan ya. Udah bukan lagi alasan nyasar. Tapi mungkin disasarin Google Maps, tapi bisa ya. Oke. Selain Google Maps, produk yang lain, Google yang lain. Google Lens, Bu. Google Lens, mirip Google Map ya. Maksudnya itu kan lens. Gimana? Lens, L-E-N. L-E-N-S. Oke, itu gimana? Ngefoto kucing nanti dia tuh iya buat mencari tapi bukan dari teks tapi dari gambar, image recognition. Oke, image processing juga ya. Oh ya. Oke, selain itu kalau di Gmail ada apa ya? Klasifikasi spam, email spam. Ya, classification spam itu juga termasuk salah satu aplikasi AI ya. Karena ketika email masuk tuh udah langsung dia mengklasifikasikannya ke spam, misalnya kalau ada kata-kata tertentu atau misalnya dari pengirimnya untuk domain tertentu yang aneh-aneh. Oke. Ada lagi yang lain? Oke. Kalau begitu, selanjutnya yang menarik lagi mungkin ada juga teman-teman yang suka nonton film. Kira-kira film AI apa yang paling nempel mungkin? Ada yang bisa cerita? Izin, Bu, Terminator. Terminator. Kalau Terminator kira-kira insight-nya apa tentang AI yang bisa diambil? Itu, Bu, pusat dari yang ngendaliin robotnya, Skynet. Itu kan komputer super. Oke. Jadi tadi salah satu yang paling bikin permintaan AI semakin meningkat ya, semakin tingginya komputer power yang kita punya, computational power. Kalau sekarang udah semakin cepat prosesnya, jadi mau datanya banyak, mau algoritmanya ngejelimet, ribet dengan network layernya sampai banyak banget layernya. Tapi karena didukung kita computational power-nya yang lebih baik sekarang, jadi semuanya memungkinkan untuk dijalankan. Sampai nanti mungkin ya bisa kayak bikin Terminator ya. Oke, selain itu yang lain? SpongeBob, Adakah? Bu. Gimana? SpongeBob. Siapa ini yang ngomong?
Saya, Bu. Hafiz, oke. Kenapa SpongeBob? Itu, Bu, istrinya Plankton, Bu. Istrinya Plankton ngapain? Itu, iya, di komputer hidup. Ya, tapi ya nggak jelas. Ya coba dijelasin dulu. Ya, Gimana? kayak ya mirip-mirip kayak AI hidup gitu, robot. Tapi kan konsepnya belum jelas karena kartun bercandaan gitu. Jadi ya paling di program gitu kan pakai coding-codingan sehingga dia bisa bergerak gitu. Robot kayak robotik juga lah, kayak semacam robotik. Oke. Ya, kalau dorama ada yang suka nonton? Japanese movie? Ada yang tentang AI nggak? Apa tuh? Gimana? Vivi. Oke. Oke, selain itu dorama ada yang suka nonton? Ada yang tahu Yamazaki Kento nggak ya? Saya harus ngecek ombak dulu nih, ada yang tahu apa enggak? Kalau nggak ada yang tahu, percuma aja. Kalau yang baru ada The Door into Summer. Itu ada juga di Netflix. Cuma itu mungkin konsepnya apa ya? Dia mesin waktu, tapi ada juga robotnya. Nah, itu juga salah satunya Japanese movie yang tentang AI. Kayaknya kalau sekarang banyak ya film-film tentang AI. Mungkin dari rekomendasi yang ada di slide yang sudah dijelaskan juga. Kalau tertarik silakan ditonton dan kita mungkin bisa ambil insight tentang AI itu mulai dari etiknya, bagaimana, dan seterusnya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kayaknya masih belum yang berat-berat nih. Mau nanya dong, Bu. Ya, gimana Hafiz? Kepo aja, Bu. Di Jepang tuh gimana, Bu, AI-nya, Bu? Bukan di Jepang ininya. Ya, gimana apanya nih? Ya, mungkin lebih canggih dari Jakarta atau gimana gitu. Apa ya? Ya kalau canggih jelas ya. Mungkin kalau yang sebenarnya kalau yang lain-lain sama ya, cuma kalau Jepang mungkin lebih terkenal sama robotnya, salah satunya. Kalau yang paling gampang ya robot-robot yang suka ada di depan toko, itu salah satunya, atau robot-robot yang pembersih di rumah, seperti itu. Cuma kan ya pasti kelasnya beda sama yang sorry, sebentar. Sebentar ya, saya ada telepon sebentar. Oke. Kalau yang sehari-hari yang bisa ditemuin ya robot itu, robot-robot yang ada di toko-toko. Biasanya ada juga robot sushi, seperti itu. Di restoran sushi biasanya ada. Cuma mungkin kalau dibilang nyamannya kenapa, ya nyamannya karena semuanya serba teratur aja. Gitu. Memang seperti sudah dididik dari kecilnya ya buat ngikutin peraturan.
Oke, mungkin ada lagi yang mau tanya terkait AI? Kita coba, masih ada 6 menit lagi kalau mau tanya. Mau tanya, Bu. Sebenarnya mau iseng tanya aja, Bu. Kalau Magicom itu AI nggak ya, Bu? Gimana? Magicom yang masak nasi. Magicom juga sekarang macam-macam loh. Yang biasa, Bu, Magicom yang ada AI-nya juga ada. Kayak mesin cuci juga sekarang juga macam-macam kan ya? Ya, jadi sebenarnya tergantung. Kalau dia cuma diprogram seperti udah apa ya namanya? Cuma diprogram aja gitu, rule-nya ditentukan. Ya itu juga sebenarnya program biasa mungkin ya. Tapi kalau sudah kita nambahin rule, expert system juga kan sebenarnya AI ya, expert system. Kalau expert system kan si expertnya nulisin secara manual rule-rule-nya apa-apa aja, terus diterapkan kan. Nah, sebenarnya yang sesimpel itu pun juga termasuk AI. Cuma kalau yang sebelumnya sudah dijelaskan tuh ada evolusi dari AI ya, yang mulai dari yang penting cuma bisa mengikuti rule-rule-nya aja, ada yang sekarang sudah mulai bisa belajar sendiri gitu. Terus ada yang memang sudah menerapkan reinforcement learning misalnya. Ya, tergantung tingkatannya. Oke, terima kasih Sita. Oke, ada lagi yang perlu didiskusikan? Oh iya, ya ampun, untung kamu ngingetinnya. Untuk responsinya sebentar. Sebenarnya saya sudah siapin, cuma kelupaan juga. Oke. Oke, ini responsinya. Kelihatan ya, kekecilan. Oke, sederhana aja ya. Sebutkan 3 aplikasi AI yang belum disebutkan sebelumnya. Kemudian ceritakan 1 film AI yang menarik untukmu. Mungkin itu aja. Untuk responsi masih ada waktu sampai 12.45 ya. Cukup nggak? Oke. Ya, untuk responsinya mungkin kalau saya sih lebih suka PDF ya. Tinggal diekspor ke PDF aja. Saya mau tanya, Bu. Iya, coy. Izin bertanya, kan banyak AI itu yang ditemui, misal ada robot ngikutin pola warna apa gitu. AI yang misal menyangkut perasaan, misal ketika orang cerita ini, oh nggak boleh AI-nya itu membalas dengan suara ini biar orangnya nggak singgung atau gimana gitu, udah dikembangin belum sih, Bu? Kalau udah dikembangin pasti udah ya.
Maksudnya itu dia belajar memberikan respon kan? Sebenarnya untuk mungkin kalau untuk mendeteksi emosi orang yang diajak bicara, itu kan sebenarnya secara teori kita kan bisa lihat dari misalnya dengar dari intonasi suara. Nah, kalau misalnya memang data-datanya sudah ada, otomatis kan tinggal dipelajari kan. Cuma mungkin seberapa besar akurasinya itu yang kita masih terus tingkatkan kan akurasinya. Tapi kalau secara teori pasti memungkinkan. Karena itu kita kan sudah mulai dari speech processing, yang merupakan bagian dari natural language processing, bisa melihat dari intonasi suara dan sebagainya. Mungkin kalau emosi ya, kan kita hanya bisa melihat dari sensor yang bisa ditangkap gitu. Jadi seperti suara atau dari computer vision, berarti dari mimik mukanya, seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Tadi siapa? Namanya tuh suka nggak muncul ya, kalau ada fotonya sebenarnya. Makasih Bu. Siapa tadi? Coirul. Oh iya, Coy. Padahal saya udah panggil ya. Ya, terima kasih, Coirul. Kemudian untuk responsinya sudah dicatat ya. Silakan dikerjakan, kemudian diupload sebagai responsi. Mungkin sudah 12.30, jadi saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Oke, siapa Albert? Oh iya, agak nggak jelas ya itunya. Apa namanya tulisan di videonya ya? Iya Bu, itunya apa resolusinya 360 soalnya. Saya sebenarnya ngambil dari itu, dari Zoom. Apa harusnya ada yang disetting ya? Nanti deh saya coba lagi. Oke. Terima kasih. Nanti saya kirim ya slide-nya. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Ya. Oh, kontak. Kalau di Sipadu ada nggak? Nggak ditampilkan nomor HP-nya? Iya, coba aja di daftar dosen. Soalnya nanti ya, nanti di daftar dosen ada. Biasanya di daftar dosen udah ada nomor HP-nya. Tapi kalau nggak ada, kirim email ke saya ya. Oke, terima kasih. Kalau gitu, saya tutup ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu.